Semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, pagi hari ini kita mau belajar pelajaran apa? Info Pak? Ya, nanti kita mau belajar tentang berpikir komputasional. Namun sebelum mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Adelio, silakan pimpin doa. Kenapa? Kalau tidak suruh apa sakit? Hah? Oh enggak ya, ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Sabda. Dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Sabda. Kepada Sang Merah Putih, hormat dan Gabran. Ya, boleh duduk. Jangan duduk. Terima kasih pagi hari ini. Sebelum mulai, Pak Ainun akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Adelio. Hadir. Terus Alvina Putri. Hadir. Terus Bella Nur Alfian. Baby. Hadir. Terus Cindy Rahma Ekasa Putri. Terus Dika Enggar Kurnia. Terus Dilan Ilham Pratama. Oh, hadir. Terus Mai Dilan Nusul. Tidak bertemu. Wah, berarti kalian sudah mandi. Karena apa? Fokus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional, lebih dengan algoritma. Ada yang tahu algoritma itu apa? Ada yang tahu? Pernah nggak gosok gigi? Siapa yang tadi bagi gosok gigi? Gosok gigi semua. Wah. Nah, yang pakai masker gosok gigi nggak? Gosok gigi. Nah, itu dengan tangan. Siap. Kalau gosok gigi itu bagaimana langkahnya? Dia tahu. Angkat tangan yang mau tahu. Jangan lepas. Apa? Ya, gimana Mas? Ambil sikat, Terus? ambil odol, buka tutup odol, sikatnya itu dikasih odol, Pak. Terus? Digasukkan gigi. Gosokkan gigi. Habis itu langsung pergi. Kumur-kumur. Terus? Habis itu sikatnya dicuci, Dicuci. habis itu dimasukkan ke dalam Masang kembali mana? tempat tadi. Oke, tuh. Terima kasih. Kalau kalian mandi ya gosok gigi, termasuk juga tadi kita cari baju. Tapi bajunya di mana? Nah, ya kemudian masuk di bukan. Nah, dalam proses mencari, kadang kita langsung ketemu, kadang tidak. Apa yang kalian lakukan kalau tidak ketemu? Cari ya, tetap mencari sampai itu udah dapat, sampai ketemu. Kalau ketemunya baju pramuka dipakai ya? Ya. Baju batik? Ya. Berarti yang di rumah ada besarnya. Yuk kita mau lihat tayangan berikut ini. Semua siap? Siap. Duduk tenang ya, perhatikan. Nah, tentang berpikir komputasio. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Jadi lihat yang ini sudah tahu tentang berpikir komputasional. Tapi gambarnya apa tadi? Otak yang berpikir. Nah, di sini ada beberapa tentang berpikir komputasional. Salah satunya yang kita pelajari tadi dengan Aldo. Nah, tentang berpikir komputasional. Jadi adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Contohnya kemarin kan, kalau kalian suruh membuat apa minuman ya. Semuanya pernah membuat minuman, tapi sekarang itu banyak sekali minuman yang ada. Ya, jadi tidak hanya minuman. Nah, kalau membuat kopi kan hanya gula, kopi, pasir panas, sudah ya. Kalau sekarang ada kopinya, ada dibikin apa namanya? Tambahnya rasa creamer, tambah apa itu supaya. Nah, seperti yang kita katakan kemarin waktu di dari Bajanda sudah ada kerjaan juga. Nah, langkah-langkahnya sama juga dengan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Pernah masak nasi goreng? Ya, nasi goreng walaupun sama-sama nasi goreng, pasti ada langkahnya beda-beda. Ada yang masukkan dulu bawang putihnya, ada yang juga yang bawang merahnya duluan, ada yang cabainya duluan, atau dijadikan sambal bumbu dulu. Macam-macam ya. Boleh nggak? Boleh. Yang pasti jadinya tetap nasi goreng. Banyak langkahnya. Tergantung kita mau pilih yang mana. Ada dulu, sambil main. Oke. Lagi tentang algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, sama halnya kemarin waktu membuat minuman kemarin, langkah-langkahnya sudah ditulis, direncanakan. Oh, es batunya masuk duluan, nanti sirup marjanya masuk belakangan, boleh yang duluan atau SKN-nya susunya duluan, lalu tambahkan air sodanya di minuman ya. Siapa kemarin yang sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah semua ya, Pak Suri ya? Pak Suri ya? Oke, bagus berarti. Nah, inilah artinya membuat langkah penyelesaian atau membuat aturan ya diikuti untuk menyelesaikan satu masalah. Masalahnya tidak ada di pelajaran informatika saja, namun masalahnya juga terjadi dalam pembelajaran yang lain supaya kalian bisa menyelesaikannya. Misalnya soal matematika. Soal matematika ini juga ada rumusnya. Namun sekarang siapa yang sekarang tuh tahu banyak bimbel dengan belajar itu? Macam-macam ya. Mereka untuk menemukan 25 dikali 25 hasilnya berapa? 25 dikali 25 200 125 25 ayo yang ikut bimbel coba kalian nah kalau Pak dari matematika nanti bukan matematika coba 25 dikali 25 hasilnya berapa? Ya coba apa ya apalagi yang mengumpulnya beda nanti nggak tahu apa yang sama apa beda apa ayo. Nah, kalau kita lihat cara kalian untuk menjumlahkan ada berapa? Hah? 175 25 kali 25 siapa lagi? Ada 175 ada 125. Ayo 25 dikali 25 ayo berapa? Hah? Ini 25 dikali 25 ini 625 ini sudah ketemu. Yang sama 2 Oh 3. Ayo. Siapa yang 625 kan? 625 selain 625
25. Yang nggak angkat tangan berarti belum selesai. Nah, baik. Saya melihat bahwa langkah-langkah yang kalian lakukan ada yang disusun sini, ada yang ada sudah 25 sampai ya. Ada. Tapi tidak apa-apa. Itu langkahnya masing-masing. Tapi hasilnya berapa? Tetap sama 620. Itulah hal yang kita lakukan untuk menyelesaikan satu masalah. Contohnya semacam matematika ya. Jadi tidak hanya di informatika atau dan dengan komputer. Yuk kita mau lihat lagi algoritma. Algoritma itu ada teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Mbak, minta tolong dibacakan Mbak yang ini Mbak. Yo, gantian ya, laki-laki Mas Gilang. Ketika kita ingin komputer melakukan sesuatu, kita harus memberi input mengenai apa yang harus dilakukan komputer tersebut secara langkah demi langkah dan bagaimana melakukannya. Oke, stop dulu di sini. Nah, jadi komputer itu juga berpikirnya langkah demi langkah. Namun komputer itu bekerja karena ada program atau perangkat lunak. Ya, kalau kita di sini pengertiannya adalah proses pencarian secara berbentuk atau satu persatu dari kumpulan data topik sampai ditemukan. Kalau sudah ketemu baju osisnya, kalau tadi kamu ketemu pramuka, ketemu batik, ketemu baju mau pesta, ya. Tapi yang dicari apa? Osis. Jadi sampai mencari sampai ketemu dengan baju osis yang kalian pakai sekarang. Terus dalam konsepnya pencarian, jika data cari belum ditemukan, maka proses akan terus berjalan. Nah, kemarin yang sudah minggu kemarin yang sudah kita bentuk, ya, silakan menjadi satu kelompok. Ya, kelompok masing-masing. Yuk, kerjanya kita pelan-pelan. Jangan begitu berisi. Wah, jaga. Nah, yuk kita mulai membantu. Ya. ingin berikan siapa yang bawa buku paket? Yo, kita nanti akan mengerjakan buku paket yang kita miliki. Ya, kita buka di halaman berapa? Ada yang tahu? Ya, di tingkat 1701 Gelamparapati. Bab 2, jangan bab 2. Ya, ada cari sini di apa namanya di daftar cetakannya, di situ nanti ada. Ya, bab 2.
halaman 20 ke masing di bawah ada bukunya. Oh iya, ada bukunya. Sudah ketemu? Nah, Pak Enem punya apa ini? Tali. Masing-masing dapat tali satu per kelompoknya. Terus dapat mana-mana? Oke, jadi dulu ya. Enggak pakai tali ya, Pak. Nanti kita. Nah, Pak Enem punya di soal pada kami satu ini. Ini cara menyelesaikannya. Gunakan di ya, silakan nanti kerjasama ya. Berkelompok, jangan ada yang berdiam diri. Kamu talinya ada di sini dan kita satu ketemu di sini. Ya, silakan kerjasama coba dipakai kayak itu kayak yang ada di perintahnya yang di kartu intinya itu. Ya, silakan kerjasama coba dipakai kayak itu kayak yang ada di perintahnya yang di kartu intinya itu. Pak Enem beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakannya. Yo. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ada 5 biru, ada berurutan, berarti salah satu hanya babi biru seperti ini. Oke, tadi beru. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, bisa dilanjut lagi. Mungkin nanti langkah-langkahnya seperti apa, dapatnya berapa gitu ya. Mana? Oke. Ini coba. Ini habis merah dari sini ya. Merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru. Nah, merah. Jadi berurutan. Bagus. Kelompok 2. Atau lagi belum dikali ya? Sudah selesai? Oke, baik, sudah selesai. Ya, tiba saatnya. Ya, dulu nanti berkelompok akan maju. Ya, jangan lupa nanti saat maju ke kelompok perkenalkan. Saya kelompok 1. Ya, anggota saya namanya saya kelompok 1. Saya Deden. 2 Agus. 3 Bambang. 4 Supi. Nah, misalnya, mohon maaf kalau ada keresahan aman dengan orang tua kalian, mohon maaf, bukan bullying karena tidak sengaja, ya. Jadi ada contoh, ya. Ya, kelompok siapa dulu yang mau maju apa jangan? Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 4 gimana? Nah, di sini semua kelompoknya maju pelan-pelan. Jangan lupa. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota nama saya Diana Ada. Saya tidak ada punya. Saya tidak ada Valentina. Saya tidak ada. Saya akan mempresentasikan hasil gelang dari mana-mana tadi. Hasil keterangan dan sejarah sisa warna merah habis, hijau habis, kuning 2 buah, biru habis. Ya, sebentar saya mau tanya, tadi yang dipilih hasilnya berapa? Yang di berdasarkan kesediaan manik-manik tadi, berarti urutan warnanya ada berapa manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? 15. Oke, 15. Nanti kita lihat ya. Bisa ya. Yuk, lanjutnya. Sisa warna merah 1 buah, hijau habis, kuning 2 buah, biru habis. Ya, agak keras enggak apa-apa. Dipakai masker juga nih. Sisa warna merah 2 buah, hijau habis, kuning 4 buah, biru habis. Sisa warna merah 1
Ada yang mau bertanya? Gak ada? Oke, kita beri terus buat teman kita. Oke, kembali. 4 sisa warna merah 1 2, hijau habis, kuning 3 buah, biru habis. Ya, nanti berapa hasilnya dari dapat? 15. 15. Hampir sama semua ya? Terima kasih sudah menerima presentasi saya. Kalau ada salah keterangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila bertanya buat saya. Ya, lanjut. Sekarang nomor 1. Ya. Sisa warna merah 1 2, hijau habis, kuning 3 buah, biru habis. Hasilnya tadi berapa? 15. Semua ya, nggak apa. Ya jangan begitu tangan itu apa? Betul ya, nomor 3 ya. Hasilnya berapa tadi? 15. Sudah semua ya. Wah, ternyata kalian sudah mengenalikan. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi hasil yang didapat tadi merah, hijau, kuning, biru. Nah, ada beberapa sisa warna terpakai 1 kali. Ya, jadi semua warna terpakai 1 kali. Sisanya merah dapat 4 buah, hijau dan 2 buah, kuningnya 2, sama biru 1 buah. Nah, supaya kita tidak terlalu pusing ya tadi ya, mungkin tadi ya. Boleh kalau berdiri. Kita punya sedikit permainan boleh diikuti. Tadi kita sudah belajar tentang proses pencarian, mencari ya. Walaupun kamu hanya menyusut gelang, manik-manik, tapi ternyata itu butuh konsentrasi. Ada capek, ada masih mau juga? Boleh? Nanti ya, nanti yang kita ulang lagi, boleh? Ya. Oke. Sekarang Pak Hendra kemarin kasih tugas untuk hari pertemuan hari ini kita membawa handphone. Bawa handphone ya, boleh dikeluarkan. Terus paketan ya, wah dia connect internet. Oke, kita mau bermain sambil belajar boleh nggak? Ya, udah ya. Oke, kita akan mulai. Kita latihan pertama dulu. Dicoba. 1, 2, 3. Ya.
kuisnya apa? Tentang apa? Berpikir komputasional. Saya tidak langsung kalian tadi sudah belajar, walaupun dengan kalian sudah nggak belajar hari ini. Bagaimana perasaanmu hari ini belajarnya senang apa sedih? Ya, terima kasih kalau kalian bahagia. Ya, ada tadi? Ya, pengajian. Ya, bagaimana dia pelajaran hari ini kamu dapatkan? Terus, apa lagi? Jadi berpikir komputasional tadi, ya, ada 4 komposisi, algoritma untuk pengenalan pola. Ya, tadi dengan pengenalan pola bahwa polanya kalau warnanya sama itu tidak boleh, ya harus berbeda. Ya itu. Jadi walaupun tadi seperti persyaratan, itu juga kita sudah belajar polanya. Oh polanya kalau habis kuning nggak boleh kuning. Kita juga tadi sudah belajar tentang data. Datanya tadi ada berapa yang kita dapat? Ada 15 tadi ya. Ternyata dari situ kita bisa tahu data yang dibutuhkan ternyata itu 15 seperti itu. Dan tentunya pembelajaran hari ini Pak Kevin harapkan kalian merasa senang. Semua senang belajar hari ini? Senang yang mana? Senang tadi yang gini-gini atau yang belajarnya? Ya. Terima kasih kalau itu yang kalian bersenang. Semoga di pelajaran selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya jangan lupa dipelajari lagi di bab yang tentang kalau tadi kita algoritma untuk pengenalan pola yang menggunakan berpikir komputasional dan juga tentang TIK. Ya, semoga TIK yang tahu kepanjangannya apa? Bukan TIK dulu ya. Apa? Teknologi Informasi dan Komunikasi di buku di bab 3 halaman 35 ya, 35. Dengan tugas tolong dikerjakan dibaca terlebih dahulu supaya apa? Besok waktu proses selanjutnya kita tidak terlalu dan besok kalau tidak disuruh membawa HP jangan membawa karena di sekolah kita melarang untuk menggunakan. Kalaupun kalian suruh membawa digunakan pada waktu jam waktu itu dikerjakan ya, misalnya jam 5 ya jam 5 baru digunakan. Saya jangan bermain, apalagi sambil main game. Boleh nggak main game? Boleh, cara mainan boleh. Tapi kita harus buka. Apalagi kalian juga menggunakan media sosial. Cuma sih menggunakan media sosial ya. Ya tolong digunakan ya. Ya harus mencari yang informasi yang baik dan jangan hilang kata kalian, jangan pernah percaya dengan orang yang baru kamu kenal di media sosial. Apalagi kamu kenalnya hanya di media sosial atau di media online ya. Itu hati-hati ya. Jadi nanti setelah ini pelajaran selanjutnya tolong HP-nya jangan digunakan ya. Yuk sebelum kita akhiri kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Mas, jangan berdoa. Kita berdoa siang berat kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan teman-teman